orang yang berpenghasilan di bawah senilai 85 tahun atau di bawah 7,08 per bulan. 7,08 itu hasil daripada setahun itu 12 bulan. Jadi 85 dibagi 12 itu 7,5. Tinggal harga emasnya berapa? Saya waktu itu ngitungnya ketika 500 1 gram jadi 3,5. Artinya apa? Ketika orang berpenghasilan di bawah 7,8 itu orang miskin gitu. 7,8 kali 500. Kalau jadi yang tetap 7,8 ya, harga emasnya berkembang. Ya, kalau standarnya 500 gitu. Iya. 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Oh. Wah itu gimana Pak? Misalnya PNS itu Ya. golongan berapa? Artinya kan begini, Pak, orang 3,5 juta itu untuk rumah, cicilannya, kan, untuk kendaraan, dibagi-bagi untuk makan. Ya kalau itu mah memang salah sorangan itu mah. Ya artinya bahwa kalau itu konsumen ya, konsumennya banyak kebutuhannya kalau itu. Ini mah memang kebutuhan yang real yang standar tidak cukup gitu. Nah itu kalau dari situ yang tapi kalau dari di shop nih Pak. Oh, itu. Ya. Kalau menurut fikih berkenaan dengan zakat ya. Ini definisi miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap tapi tidak memenuhi setengah dari kebutuhan. Nah, itu kan itu pasti angkanya. Ya, standar Ini dimaksud dengan kebutuhan apa gitu ya, kan? tapi standar yang umum aja mungkin makan utama yang makanan pokok lah. Tapi saya yang menyangkali baru Bapak nih saya ketemu orang. Ya, dan yang lain mengiyakan. Karena gini, sekarang gini umpamanya makan yang standar saya sangat sederhana seperti apa. Sementara makan itu tafsirnya kan banyak. Makan tiap hari dengan dendeng umpamanya beda kan? Dengan gorengan ayam beda. Ayam padang ayam di pinggir jalan. Jadi standarnya kebutuhan ya. Dari kebutuhan setengah dari kebutuhan yang standar banget gitu. Kalau kemudian sudah lebih mah itu bisa dikalkulasi kalau tidak mah kalau berlebihan. Tapi memang agak susah yang mengukur kemiskinan itu sekarang agak susah. Nah, ketika datang bulan Ramadan, semua ini jadi orang miskin. Maksudnya begini, semua ini kebagian apa? Zakat. Kan? Padahal menurut standar kan tidak, makanya harus jeli Pak panitia ambil zakat itu harus jeli, jangan sampai orang yang mampu dikasih. Dan memang itu kalau dihitung dari nisab zakat itu kan itu 1/8 bagiannya. Tapi mungkin 1/8 itu untuk ambilin saja. Tapi kalau yang lainnya mungkin bisa lebih besar, lebih besar. Berfungsi lebih besar. Nanti nih kalau kita bahas masih bisa dikaji ulang ya tentang pembagian amilin itu ya. Kemarin ada pembahasan waktu diskusi kami dengan pengurus Lajas Lajiswat Diambil dari dasar amilin ya 1/8 amilin itu kita bagi 12%, 12,5%. Ternyata tidak tim itu ya. Ya satu, tapi ternyata tidak. Kalau menurut dari Basnas sendiri harus gaji katakanlah honor sebagai pengurus. Jadi kalau Basnas itu dari pemerintah. Ya, enggak ini boleh mengambil itu dari situ 12,5% kami itu. Ada lagi barangkali? Jadi Pak Ustadz kalau kemiskinan itu ya kita melihat data ya. Kalau di daerah IDT nih, Ya. desa tertinggal, ya kita lihat dari rumahnya itu udah tidak layak huni. Terus penghasilannya juga tidak ada, itu jelas miskin. Kok kabupaten ini banyak yang miskin. Cuma tidak terjamah oleh pemerintah atau zakat itu. Coba lihat ke desa-desa yang terpencil, kayak saya nih di Dukuh Kapetakan, banyak orang miskin. Makanya saya dirikan Muhammadiyah di sana, ranting baru untuk mengantisipasi itu supaya mereka itu kebagian yang minimalnya apa istilahnya dari lajismu atau apa begitu. Alhamdulillah. Ya. Iya. Ya mainnya data jelas sama di kota juga tuh. Kita lihat yang di pesisir itu ya banyak yang kumuh, banyak yang hidup sendiri. Jadi mainnya harus data. Saya kritik waktu ada di RCTP masalah apa ini? Yang zakat ya. Ya. Saya kritik itu kurang terjun langsung ke
bawah. Jadi kadang-kadang data itu sama dengan pemerintah, yang dapat bantuan apa tuh orang-orang kaya yang dapat, yang miskin tidak dapat. Nah ini yang harus kita, memang keharusan dari Amilin itu tadi mendata ulang barangkali. Sementara itu kan data itu sudah ada dari tadi dari pemerintah, kemudian juga ada dari RT RW memang ada, tapi memang perlu ada data ulang dan standarisasinya nanti dikaji oleh Basnas miskin itu seperti apa. Apalagi masukan dari Pak ini berarti 7,5 gram emas per bulan. Senilai itu gramnya berapa ya, pada waktu itu. Ya, ini nanti jadi bahan renungan kebetulan. Ya intinya orang miskin itu yang makannya kadang-kadang sehari makan sehari tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan setengah kebutuhan, Pak ya. Iya betul. Kalau masih bisa makan ada penghasilan itu buat orang miskin. Artinya dia tuh dapat penghasilan, minimal bisa beli beras ataupun ikan asin ataupun garam. Dasarnya apa? Ya itu tadi kan ada penghasilan walaupun 10.000 atau 15.000. Apanya? Hadis atau apa dasarnya? Ya istilahnya kita kalau di Indonesia kan memang begini. Ya, kalau hadis nantinya ke Al-Quran dan hadis zakat, masalah zakat. Ya. Asnaf yang berapa yang dapat bantuan itu. Jadi kalau di fikih itu standarnya setengah apa dari kebutuhan, tidak boleh tidak setengah dari kebutuhan standar. Tapi nanti akan berubah definisinya seperti apa. Itu tugas Basnas nanti. Ya. Jadi di Indonesia ini masalah data kemiskinan itu masih rumit juga. Masih rumit, artinya belum benar-benar apa ya sesuai dengan yang asli di lapangan. Ya itulah bantuan dari pemerintah apa istilahnya? Bantuan ini nih sembako atau yang Covid nih. Justru orang-orang yang punya yang dapat, orang miskin nggak dapat. Itu kan data salah kaprah. Memang fakta ada di lapangan seperti itu, tapi memang tidak semuanya. PLT dan lain sebagainya, Pak Ustaz. Jadi saya kebetulan ahli Pak. Jadi begini, tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Ada yang benarnya. Jadi kuncinya itu orang desa yang mendatang orang miskin. Nah itu kepala desa tuh punya kewenangan itu Pak. Ya. Jadi pendukungnya, saudaranya gitu ya, yang sebetulnya tidak miskin masuk miskin. Betul. Seperti itu Pak. Jadi balas budi, balas jasa itu di tingkat apapun terjadi. Kita langsung terjun ke lapangan Pak. Nah solusinya harusnya ada sanksi yang berat terhadap orang yang mengalami apa melakukan itu. Ini tidak ada, belum ada sanksinya Pak. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa KKN itu asalnya dari rakyat Pak. Salah satu contoh di saya, misalnya bikin SIM, daripada kurang paling baik gitu ya. Tapi saya buktikan masih ada kebenaran di sini. Saya sampai tes 3 kali, ngasih uang. Ayah nukeran, saya pengen tahu masih ada kejujuran dan Indonesia. Ini awalnya nih dari rakyat Pak, bikin KTP, ya itulah daripada bolak-balik. Memang orang kecamatan ke dinas itu tidak ada biaya ongkos dari negara, semuanya duit sorangan gitu ya, seperti itu. Tapi tidak semuanya tentunya ada dari jadi kalau data kemiskinan saya tahu persis Pak, karena saya menangani. Kita telusuri nih kasus Kabupaten Cirebon. Ini harusnya dapat, ini enggak. Ternyata persoalannya di situ. Jadi yang menentukan akhir siapa yang masuk orang miskin itu kepala desa. Nah, kepala desa tidak jadi guru 1 miliar Pak ini mah. Daerah pemerintahan mana Bapak tahu sendiri ya. Ini gaji kepala desa guru sabaraha. Duitnya 1 miliar Pak. Gitulah modal awal. Ya ini. Ya memang modal awal. Kos politik lah bahasa halusnya. Begitu Bapak. Ini yang kedua kalau tidak ada nih Pak. Saya dari Pak Polisihat tentang yang mau minta. Udahlah mau dia ngomong apa pasti ada kita datang ketika begitu ya. Tapi saya setuju dengan model rumah zakat. Itu apa? Kalau orang miskin dikasih uang zakat begitu saja dikasih, itu melestarikan kemiskinan. Harusnya dia disuruh bagaimana punya pendapatan tadinya rendah menjadi tinggi. Oleh karena itu dia naik dari kelas miskin. Nah pengalaman dompet itu apa? Ketika itu pun mengalami kesalahan. Karena apa? Orang merasa dikasih. Maka seperti yang dicontohkan itu, ya,
Ketika datang seorang pemuda minta-minta, kamu di rumah punya apa? Karpet. Oh, 2, 1 dijual untuk ini, 1 dijual untuk beli kampak. Nah ini berhasil namanya itu apa? Ketika ngasih, orangnya juga harus menjual sesuatu, Pak. Karena apa? Kalau uangnya berasal dari dirinya, itu sangat ketat, Pak. Artinya menggunakannya. Nah, tapi kalau hanya dikasih terus, itu melestarikan kemiskinan. Termasuk penelitian yang di Bandung, Bapak-bapak. Itu kajiannya seperti itu. Harusnya bahkan diperdakan itu. Tidak boleh memberi kepada orang miskin di jalanan. Yang betul adalah uangnya, menurut versi itu ya, uangnya dimasukkan ke lembaga zakat, kemudian orang yang miskin itu diberikan ini apa namanya pekerjaan supaya dia jangan terus miskin tapi pendapatnya. Ini rumah zakat saya kira bagus ini. Saya belum melihat ini lagi dulu nih. Saya belum menyampaikan kalau salah. Hanya dikasih aja kalau salah gitu. Mudah-mudahan sekarang kaya. Enggak. Zakat penduduk sih Pak. Ya emang kalau kasusnya lajisme kan kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain dari atas ke bawah, tapi kalau lajisme sama aja dengan Muhammadiyah. Berdirinya ranting baru berdirinya pimpinan pusat. Jadi kita masih hidup tuh dalam ibaratnya dari bawah dulu. Tidak, misalkan dana sokongan yang lain mungkin dari atas ke bawah. Tapi kalau kita mandiri, makanya untuk program kita pernah kita juga mengentas tadi yang namanya riba. Bukan riba, namanya rentenir ya di pasar. Kebanyakan itu konsep uang zakatnya dalam bentuk grup aja atau dibikin ya, usaha. Makanya kan kita pengalaman, kita juga bahasa ke orang yang kena rentenir itu di bahasanya pinjaman, biar dia nggak pinjam ke rentenir, kita entasin tapi tetap aja uang itu habis. Nah begitu juga dengan kita kasusnya marbot, tiap bulan kita kasih 75, kita merubah mindsetnya itu, tapi seolah-olah mereka itu gajian tiap bulan, padahal kita pengennya apa, usahanya apa, modal itu kita kasihkan sekaligus, tapi ya tetap nggak jalan karena ya tergantung dari si pelakunya mindsetnya seperti apa. Kayak gitu kendala kita di lapangan. Makanya kalau teori mungkin gampang, tapi pas kita praktek lapangan orang yang dikasihnya itu mindsetnya seperti apa, itu emang ya perlu ekstra lah kalau hal-hal kayak gitu. Ada orang yang benar-benar iya ada, tapi mungkin dari 10 hanya 1-2, yang lainnya mah mindsetnya tadi, oh nanti saya minta ke yang lain. Ya begitu juga kasusnya Pak, ada ibu-ibu ya pertama alasannya buat berobat anak, ya kita kasih, pas ini jualan apa, jadi mindsetnya tetap minta tapi dengan segala cara. Itu di mayoritas di ya bukan orang Cirebon ya, dari Indramayu apa, pasti ujung-ujungnya kalau minta bantuan ke lajismu, tapi untuk bayar zakat ya ke lembaga lain. Baik Bapak sekalian, bagus nih diskusinya. Ini menjadi bahan renungan bagi kita, terutama Basnas nanti. Kemarin saya waktu ngobrol-ngobrol di Takwa di Lajiswa tentang, saya menganjurkan supaya ada semacam seperti di wakaf produktif ya. Nah, mungkin juga bisa seperti zakat produktif. Artinya mungkin bahwa uang itu tidak dihabiskan, diberikan kepada si A tapi bentuknya modal. Bentuknya nanti bisa dipantau sesuai dengan apa? Dengan supaya berkembang, maksudnya gitu. Tapi juga belum ada keputusan ya. Baru kemarin ngobrol-ngobrol aja gitu. Bukan wakaf produktif ya Pak. Itu yang disangka oleh yang namanya wakaf itu berhenti dalam bentuk bangunan tidak produktif begitu. Nah itu untuk wakaf. Kalau saya sih malah seneng ada wakaf produktif tuh. Seperti ini tanah yang strategis wakaf Pak. Itu disewakan untuk apa? Untuk katakanlah untuk apa namanya seperti di jalan tol ada tanah wakaf. Kena boleh, tapi dengan catatan nanti minta satu tempat untuk usaha. Itu sudah terguling. Itu yang dimaksud dengan wakaf produktif. Sekarang sudah banyak yang wakaf produktif itu. Ya kebetulan saya di BWI ada yang disebut dengan ada aturannya di Undang-Undang Nomor 41 dan 42 itu ada tentang wakaf itu ya. Ada wakaf produktif. Jadi jangan sampai tanah itu
tadi stagnan ya. Ya, ya. Wakaf kan berhenti, artinya begini, berhenti itu jangan sampai dipermainkan oleh hakim kepada nadir, gara-gara nadirnya tidak ini lantas diambil alih gitu tuh. Kalau itu kan maksudnya bergulir gitu ya Bang. Iya, bergulir, jadi untuk kepentingan. Kalau aturannya tidak boleh begitu katanya. Harusnya Kalau gimana? berhenti udah mesti berputar ini atau itu. Kan itu mungkin saja. Tapi saya lebih Versi-versi lah biasa. Jadi ada tanah, contoh nih, di depan masjid itu Pak, di depan masjid itu ada tanah kosong, pas pinggir jalan. Kan itu kemudian saya menyarankan buat ruko-ruko setu disewakan Pak. Untuk menjadi masjid. Iya, untuk kembali masjid. Jadi tanahnya tidak hilang nih tanahnya, tapi itu diberdayakan. Nah itu bukan berarti kemudian tanah bapak produk itu di tanahnya hilang, tidak, tetap seperti yang punya apa tuh SM Darul Ikam. itu tanah produk itu bapak produk itu dibuat ruko-ruko kemudian disewakan. Tapi nanti hasilnya untuk kepentingan para nadir untuk kepentingan Islam ada. Dan itu boleh mengambil untuk nadir itu 5% dari penghasilan tersebut. Nah ini juga barangkali ini di wakaf juga di zakat juga ada zakat produktif. Seperti apa, saya hanya ide saya aja gitu ya. Karena di wakaf ada seperti di Timur Tengah itu di Al Azhar di mana-mana itu sekarang sudah punya hotel itu wakaf bisa berkembang dari wakaf itu. Karena kita tafsir wakaf menurut saya terlalu apa ya, sempit menurut saya ya, harusnya dikembangkan pengertian wakaf itu. Jadi saya ada semuanya ada beberapa tempat yang strategis menurut saya ini coba di Ini sampai selalu ada versinya. Iya, termasuk mengatasi COVID. Di dia kayak ayo pasang ya, ayo nyambut kita. Tapi mungkin saya termasuk berpikir bukan liberal, bukan ya. Tapi saya melihat bukti Pak, seperti dan tadi Darul Ikam, kemudian ada beberapa di mana di Bogor itu sudah ada tanah yang sudah perlu itu yang dari wakaf itu. Jadi kita juga bisa aja seperti itu. Tapi tetap zat yang diwakafkan tetap Itu ya. utuh, tidak boleh bergeser sedikit. Malah sekarang berkembangnya ada wakaf guna. Wakaf guna itu hanya bisa menggunakan, silakan gunakan, tapi tidak diwakafkan secara keseluruhan. Ada lagi wakaf uang. Nah, jadi sekarang berkembang wakaf itu ya. Itu wakaf uang apalagi Wakaf uang ada itu. Itu ada aturannya di PP nomor 25 di wakaf. Ada bagaimana wakaf uang. Dan itu dimanage sedemikian rupa kepada orang-orang yang akan mewakafkan uang itu hanya kepada bank-bank tertentu. Dan itu dimonitor terus. Sekarang ini wakaf saham ada Pak. Itu sudah tempoh hari saya menghadiri tentang penjelasan bahwa di Jakarta itu sudah ada wakaf saham. Jadi saham diwakafkan. Nah ini mungkin sudah sudah berkembang sedemikian rupa. Ini juga mungkin kembali kepada ini tentang tadi masalah zakat ya, memang supaya bukan hanya sekedar membantu orang miskin, tapi bagaimana orang miskin itu bisa naik ke posisi dari tadinya mustahik menjadi muzaki, itu bagaimana caranya gitu. Nah, itu yang dilakukan pengacara. Nah itu bagus seperti itu. Pemerintah itu apa? Seperti itu. Jadi Pak Ustadz ya, kalau masalah itu memang kembali ke sumber daya. Orang itu memindah-pindah tuh memang ya kayak semacam pindah hasanah gitu ya. Jadi dianggapnya baik kalau menurut saya sih. Jadi budaya ini yang harus dirubah nih, memang budaya pola pikir. Ya itu dengan pendidikan yang benar-benar harusnya selama mereka belum wawasannya belum luas atau pendidikan masih kurang, ya tetap saja begitu minta-minta. Itu di saya tuh pak rumah tuh, padahal rumah tuh sudah berikut jadi besar. Tok, assalamualaikum Pak Haji 3 orang gitu. Ketok assalamualaikum 3 orang. Kata saya mau 3 orang, mau 5 orang terus. Tapi dia sudah melaporkan 3 orang. Pak Haji, itu benar Pak Haji. Ya.
Itu benar, orang yang minta itu benar. Iya. Karena ini ada ayatnya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu. As-sa'il. Iya. Betul. Jadi orang itu benar kalau nak gedok tuh. Saya punya hak ini di sini nih. Uang saya ada di sini. Ini Al-Qur'an ini yang ngomong. Tapi menurut Imam Al-Maroki, kalau itu bukan karena kebutuhan, itu kan sudah bisnis, Pak. Ya. Bukan karena itu haram kalau menurut Imam Al-Maroki. Makanya kan miskinnya zamannya Nabi gini, nenek-nenek dikasih 3 karung gandum, kata Nabi nih untuk 3 bulan ke depan. Nenek-nenek nggak mau terima. Bilang sama Nabi, apa mau jamin Nabi umur saya sampai 3 bulan? Tolong kembalikan ke Nabi. Saya cuma minta hari ini dan besok kalau saya umurnya masih ada itu. Nah kalau orang sekarang dikasih 3 karung, ya senang. Itu bedanya miskin dulu dengan miskin sekarang. Miskin modern. Iya itu. Makanya nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan. Dan itu sudah jadi tadi itu tok 4 orang gaji dikasih, pokoknya dikasihnya 500-an. Nawar aja. Nawar kurang kata. Nah itu bukan kurang Pak lah. Kok kurang terserah kamu. Benar Pak. Itu kan Apalagi mau lebaran tuh. Iya. Waduh. Apa pernah yang saya pernah marah tuh, mohon maaf Itu ya. resikonya jadi orang kaya gitu, Mbak Cis. Jadi ada berapa orang? Saya kasih 5.000 dilempar itu. Kata saya, hei, kamu masa kamu lempar-lempar? Padahal kan saya emosional aja ya. Tapi tadi Pak di surat apa tadi? Adariyat. Adariyat. Nah tadi al-mahrum itu adalah orang yang tidak berani minta, padahal sebenarnya kurang. Itu. Ini terus di Al-Ma'ari juga aja, Al-Ma'ari 24-25. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan as-sa'il. Iya, 24-25-nya nih Pak Ji ya. Walladzina fi amwalihim haqqul maklum. Tuh. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu itu untuk orang kayanya Pak Ji. Itu sudah disiapkan. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu untuk 25-nya nih, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi klub yang punya juga sudah menyiapkan, yang miskin asli miskin itu loh, bukan asli miskin buatan itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Saya setuju kalau miskinnya benar-benar miskin. Iya. Tapi kalau sudah menjadi apa sih? Profesi. Jadi itu baru 3,8 Pak penghasilannya. Ini nih saya ambil dari pendapat Imam Itu rata-rata Al-Maroki dari 10 juta. bahwa menurut apa terdesak kebutuhan hidup menurut syariat. Nah haram hukumnya haram kecuali terdesak darurat. Tapi kalau sudah tadi bisnis apa tiap hari muter dijumlahkan. Saya pernah ini Pak. Saya itu lagi habis ngajar di SMA 8 terus mampir di warung Tegal mau makan yang Pak Haji lagi apa sih? Lagi makan Pak, sama aja dengan saya makan di situ. Dia jajan makannya di Warteg. Di warteg itu baru makan Pak, harganya sama. Yang Pak Haji ngasih 100.000 ada susuknya. Nah, ini mah berbicara tentang ini silakan nanti bisa dicek di pendapat Imam Al-Maroki ya seperti itu. Tapi ini kan berkembang ya, bagus lah ini bahasan ini bagus ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya sudah ada, jadi nanti bulan depan kita kembali kita kaji dan mohon kiranya ada referensi yang bisa mendukung tentang as-sa'il tadi. Kalau di rumah punya tafsir dipadukan. Nah ini pendapat ini